Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih karena sudah nonton video saya ini sampai selesai. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi ketiga yang diutus ke bumi. Langsung saja cekidot. Nabi Nuh alaihissalam ini mempunyai nama asli Abdul Ghaffar atau Yashfur yang merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam. Nabi Nuh itu keturunan ketiga dari Nabi Idris alaihissalam dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam lahir di kota Nahrai, kota Kufah di Irak sana. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 putra, yaitu Sem, Ham, Yafet, dan Kan'an. Dan Nabi Nuh alaihissalam hidup di dunia ini umurnya 950 tahun ya. Dan pada usia 480 tahun diutuslah Nabi Nuh menjadi seorang nabi melalui malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali. Kala itu pemuda yang ganteng itu menghampiri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merasa heran, kok ada pemuda ganteng yang menghampirinya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepentingannya apa kepada pemuda tersebut. Pemuda yang tampan tersebut berkata sambil memasangkan mujahidin atau semacam jubah kebesaran, juga melilitkan sorban kemenangan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berilah peringatan musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Darmasil bin Fumail bin Jid bin Kabil bin Adam alaihissalam. Sekedar informasi saja kalau Darmasil itu adalah keturunan Qabil yang pernah membunuh Habil, dan dia adalah manusia yang pertama yang membuat arak dan pemimpin yang berjaya di masa itu. Dan Darmasil ini adalah orang yang mulai menentang dengan hukum-hukum Allah dan menyembah selain Allah. Setelah dinobatkan menjadi nabi, maka Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah dan mendakwahi semua umatnya. Dan ketika berdakwah banyak sekali rintangan yang dihadapi, termasuk keluarganya sendiri pun tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengikutnya pun hanya sekitar 70-80 orang saja, padahal itu sudah hampir 5 abad atau 500 tahun. Dan rata-rata pengikut Nabi Nuh alaihissalam ini adalah orang biasa aja. Jadi dipandang sebelah mata bagi orang-orang yang berharta atau orang kaya. Bahkan keluarganya sendiri pun mengolok-olok dan menghina Nabi Adam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an yang nantinya akan tenggelam dan istrinya sendiri. Namun alhamdulillahnya ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam ini tetap patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga pemimpin negeri itu yang terpandang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, asalkan dia membuang semua pengikutnya yang miskin-miskin itu. Tentu saja Nabi Nuh alaihissalam tidak mau. Karena Nabi Nuh menentang, maka pemimpin yang zalim itu berkata, turunkanlah azab, kami tidak takut. Dan rata-rata mereka semua emang tidak percaya kalau Nabi Nuh alaihissalam itu adalah pemimpin karena melihat ekonominya yang biasa saja. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga, mengajak umatnya ke jalan yang benar. Namun mereka malah menantang menurunkan azab dan siksaan jika kalau memang Nabi Nuh alaihissalam itu adalah seorang nabi. Dan pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab dan siksaan sesuai yang mereka minta.
Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab dan siksaan yang berat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah bahtera yang luar biasa besarnya dan kuat. Nabi Nuh pun langsung membuat bahtera ataupun kapal besar itu tanpa menolak ataupun bertanya banyak. Bahtera Nabi Nuh dibuat selain besar, itu rentang waktunya sampai 40 tahun ya guys. Bahtera itu pun dibangun di atas bukit yang gurun, hujan pun kemungkinan tidak ada. Bahkan Nabi Nuh dan pengikutnya dikatain gangguan jiwa oleh orang-orang yang tidak mau beriman itu. Sebagai seorang nabi, Nabi Nuh pun tidak mempedulikan cacian dan makian mereka dan terus melanjutkan pembuatan bahteranya. Bahtera atau kapal itu panjangnya 550 meter, lebarnya 275 meter. Bahtera ini dibuat 3 tingkatan. Tingkat pertama untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk semua pengikut Nabi Nuh alaihissalam, dan tingkat ketiga untuk semua burung-burung. 40 tahun kemudian kapal ataupun bahtera Nuhnya selesai. Dan ketika itu mulai muncul air dari tanur atau semacam oven tradisional zaman dulu ya guys. Dan menurut Nabi Nuh itu adalah pertanda akan terjadi mara bahaya ataupun azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh pun memerintahkan semua pengikutnya untuk segera naik ke kapal dengan segala persiapannya. Yang pertama dimasukkan ke kapal adalah binatang sepasang-sepasang, misalkan ular 1 pasang, laki dan perempuan, harimau dan semuanya. Bahkan binatang semut pun dimasukkan ke dalam kapal. Dan binatang-binatang tersebut pun tidak ada yang berantem ataupun saling memakan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam bahtera Nuh itu adalah burung-burung di lantai 3. Dan ketika semuanya sudah masuk dalam bahtera Nuh, Nabi Nuh alaihissalam pun mengajak istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an tersebut. Mereka menolaknya dan yakin mereka tidak akan tenggelam dan mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri di atas bukit. Karena sudah tidak ada mau yang masuk ke bahteranya, Nabi Nuh pun menutup bahteranya. Dan ketika Nabi Nuh menutup bahtera itu, semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menertawakan terbahak-bahak. Di tengah-tengah mereka tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba langit mendung gelap gulita. Dan tiba-tiba hujan yang sangat deras-deras sekali sehingga membuat tempat itu benar-benar air berlimpah seperti lautan dan menenggelamkan semua perumahan yang di situ dan bahkan seluruh bumi. Dan ketika semuanya sudah mulai tenggelam disapu air bah, dia melihat anaknya berusaha menyelamatkan diri di atas bukit. Nabi Nuh alaihissalam pun mengajak anaknya Kan'an untuk naik ke perahunya. Namun dengan keras kepala anaknya tidak mau menerima tawaran tersebut. Dan akhirnya Kan'an pun tersapu ombak dan tenggelam. Melihat hal itu, Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa anaknya bisa tenggelam? Karena janjinya Allah semua keluarganya akan diselamatkan. Dan Allah pun menjawab dengan firman-Nya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan anakmu. Dan dia bukan keluargamu, dan dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan janganlah kamu memohon sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya saya memperingatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu Nabi Nuh alaihissalam pun mengikhlaskan kepergian
anaknya, istrinya, dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahtera Nabi Nuh berlayar selama 150 hari. Dan selama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keselamatan bahtera dan segala isinya. Dan ketika semua manusia yang tidak mau beriman kepada Allah sudah tenggelam, air pun disurutkan dan kapal pun terdampar di Gunung Judi dengan aman dan selamat semua isinya. Nabi Nuh pun turun diikuti ketiga anaknya dan semua pengikutnya. Disitulah mereka memulai kehidupan yang baru. Dan di salah satu riwayat menceritakan bahwa pengikut-pengikutnya itu tidak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan hanya 3 anak Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi cikal bakal anak cicit keturunan kita sekarang ini. Demikian rangkuman kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah menyampaikan kalam-kalam ilahi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari cerita Nabi Nuh ini. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan dalam bercerita, silakan komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.